Selain tokoh-tokoh pendidikan, kita juga akan belajar mengenai tokoh legenda bola Indonesia. Yuk kita simak. Saudara-saudara, kita saksikan Ramang terus membawa bola, dia mendekati gawang dan gol! Ramang terlahir dari orang tua yang bekerja sebagai abdi di Kerajaan Sulawesi Selatan. Ayah Ramang bernama Nyolo, bekerja sebagai ajudan Raja Baruk. Selain sebagai abdi kerajaan, ayah Ramang juga berjualan ikan di pasar. Nyolo rupanya pandai bermain sepak raga. Sepak raga adalah permainan tradisional Makassar yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan. Ramang kecil sering menonton pertunjukan sepak raga. Ia pun tertarik dengan sepak raga agar bisa seperti sang ayah. Berkat rajin latihan, Ramang akhirnya menguasai permainan tradisional tersebut. Selain sepak raga, Ramang juga berlatih bermain sepak bola. Ramang mengisi waktu bersama teman-temannya dengan bermain bola saat istirahat. Sepatu yang dipakai Ramang hanya berupa kulit buah pinang yang diberi tali untuk dililit di pergelangan kaki dan betis. Namun, semua keterbatasan itu tidak menghalangi Ramang dan teman-temannya untuk bermain bola. Suatu hari, ada pesawat yang melintas di langit saat Ramang bermain. Ia takjub dengan pesawat itu. Ia ingin sekali mencoba untuk naik pesawat dan terbang di atas langit. Lantas dengan percaya diri ia berkata kepada teman-temannya, "Dengan kaki saya akan bisa naik pesawat terbang." Ramang memang gigih sejak kecil. Keinginannya sangat kuat. Kebiasaan Ramang berlari dan juga bersepeda sejauh 50 km bolak-balik ke pasar membuat kakinya sangat kuat. Tendangannya sangat keras. Nah, langkah awal Ramang meniti karir di sepak bola bermula saat ia bergabung di Bon Baru. Bon Baru adalah perkumpulan sepak bola di daerah Baru. Saat itu usia Ramang sudah remaja. Kemampuan Ramang bermain bola semakin berkembang. Ia dipuji oleh banyak kalangan, termasuk Andi Matalata. Andi Matalata menyarankan Ramang untuk pindah ke Makassar agar Ramang bisa berlatih bola secara profesional. Setahun lebih di Makassar, Ramang baru bergabung dengan tim Ocean Football Bond atau Persatuan Sepak Bola Induk Sulawesi. Kecintaan Ramang terhadap sepak bola memang saat itu tak tertandingi. Ia merasa tidak bisa hidup tanpa sepak bola. Pada kompetisi yang diadakan oleh Makassar Football Bond atau PSM tahun 1947, Ramang berhasil menunjukkan kebolehannya. Ia mulai dibicarakan orang dari mulut ke mulut. Nah, sedikit demi sedikit ia mulai dikenal di Makassar. Pada kompetisi itu, tim Ramang pernah menang 9-0 dan hampir semua gol dicetak oleh Ramang. Berkat kehebatannya dalam kompetisi tersebut, Ramang akhirnya diajak bergabung ke PSM. Pada tahun 1952, Ramang belum dikenal di tingkat nasional. Waktu itu pelatih timnas sepak bola Indonesia bernama Tony Pogacnik, asal dari Uni Soviet, sedang mencari pemain untuk diikutkan dalam kunjungan Indonesia ke negara-negara Asia Timur. Setelah mencatat-catat beberapa pemain, Tony Pogacnik merasa kekurangan bek bertahan. Ia pun mengirim telegram atau surat ke Makassar agar PSM mengutus pemainnya untuk seleksi. PSM menyuruh pemain bek bernama Sunardi Arlan untuk ikut seleksi di Jakarta. Namun rupanya Sunardi Arlan batal ke Jakarta. Ramang akhirnya ditunjuk untuk menggantikan Sunardi ke Jakarta. Usia Ramang pada saat itu masih 24 tahun. Belum ada yang mengenal Ramang di Jakarta.
Waktu para pemain sedang latihan percobaan, Ramang hanya duduk di tribun stadion. Dia masih mengenakan kain sarung seperti kebiasaan orang-orang Bugis di pagi hari. Namun, semua orang kaget begitu Ramang bermain. Awalnya permainan Ramang tidak memuaskan karena dipasang sebagai bek bertahan. Padahal Ramang sebelumnya tidak pernah menjadi bek. Ramang sudah hampir disuruh kembali ke Makassar karena tidak punya kemampuan sebagai bek seperti yang timnas minta. Untunglah pelatih timnas itu pintar melihat bakat Ramang. Pelatih Tony Pogasnik melihat bahwa Ramang itu punya sikap tenang dan gerakan tubuh yang cepat. Ramang pun dicoba untuk bermain menjadi penyerang. Permainan Ramang membuat orang-orang terkejut dan kagum. Pada sesi latihan itu, Ramang langsung mencetak 3 gol. Ia sukses membuat kiper timnas bernama Van de Wijn terkecoh. Padahal Van de Wijn adalah kiper hebat yang sulit kecoh. Pelatih Tony Pogasnik pun puas dan akhirnya menetapkan Ramang sebagai pemain inti timnas Indonesia. Nah, bergabungnya Ramang ke timnas membawa pengaruh yang sangat positif. Timnas Indonesia menjadi tim sepak bola yang tangguh dan ditakuti negara-negara lain. Perkataan Ramang waktu kecil untuk naik pesawat terbang lewat sepak bola ternyata terbukti. 2 kaki hebat yang dimiliki Ramang berhasil membuat impiannya tercapai. Semua penderitaannya bersama istri terbayar setelah ia berhasil membawa harum nama Indonesia ke dunia internasional. Bersama timnas Indonesia, Ramang mulai berkunjung ke luar negeri. Tahun 1954, timnas Indonesia mengadakan pertandingan persahabatan ke banyak negara di Asia. Dari pertandingan ke banyak negara itu, timnas Indonesia berhasil mengungguli hampir semua lawan-lawannya dengan skor yang tinggi. Ramang pun seketika menjadi bintang Indonesia karena berhasil mencetak 19 gol. Timnas Indonesia sukses menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia. Di masa Ramang, Indonesia berhasil juara 3 atau mendapat medali perunggu di Asian Games tahun 1958 di Tokyo, Jepang. Indonesia juga berhasil mengalahkan negara Cina yang terkenal jago dalam sepak bola saat babak kualifikasi menuju Piala Dunia. Nah, itu Indonesia juga berhasil mengalahkan negara Cina yang terkenal jago dalam sepak bola saat babak kualifikasi menuju Piala Dunia. Prestasi tertinggi Ramang di timnas yaitu saat Indonesia itu berhasil masuk ke perempat final Olimpiade di Melbourne, Australia tahun 1956. Setelah berkeliling dunia bersama timnas Indonesia, Ramang tetap bermain untuk PSM Makassar. Di masa Ramang, PSM berubah menjadi salah satu tim yang paling disegani di Indonesia. Nah teman-teman, apa yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh sejarah tersebut? Sebutkan kesamaan yang kamu temukan dari tokoh-tokoh tersebut. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa!